Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Betasari. Saya berasal dari kelas MJ411 Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Abdul Rahmat MSI. Untuk soal UTS-nya sebagai berikut. Indonesia harus menghindari terjadinya middle income trap. Middle income trap itu apa? Adalah suatu keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Nah, dari konsep middle income trap ini, kami disuruh untuk memberikan pendapat atau perspektif secara komprehensif apa yang diperlukan oleh pemerintahan Indonesia untuk keluar dari keadaan tersebut, baik dari kebijakan fiskal, moneter, maupun kebijakan utang luar negeri. Yang pertama adalah konsep middle income ini. Faktor penyebab di Indonesianya itu adalah produktivitas rendah, ketergantungan ekspor komoditas, dan kapasitas inovasi terbatas menjadi hambatan utama Indonesia. Lebih rincinya seperti ini, saya menjabarkan ada 4 hambatan utama menjadi negara maju bagi Indonesia. Yang pertama adalah produktivitas tenaga kerja. Indonesia itu masih rendah karena kualitas pendidikan dan keterbatasan adopsi teknologi. Yang selanjutnya adalah ketergantungan pada sektor berbasis sumber daya alam membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga global. Dan yang ketiga adalah rendahnya inovasi, karena belanja riset dan pengembangan yang rendah menghambat transformasi ekonomi berbasis pengetahuan. Dan yang keempat adalah ketimpangan sosial dan regional yang tinggi, sehingga menurunkan kualitas pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, yang pertama adalah perspektif dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan alat utama dalam mengatur perekonomian melalui pengelolaan pendapatan negara atau pajak dan pengeluaran pemerintah. Dalam konteks middle income trap, kebijakan fiskal memiliki peran penting untuk mendorong peningkatan produktivitas, memperkuat daya saing, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, kebijakan fiskal harus diarahkan tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada transformasi struktur ekonomi menuju sektor yang lebih bernilai tinggi. Nah, untuk yang pertama adalah optimalisasi kualitas belanja negara. Ini di sini ada infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah pendidikan dan pengembangan SDM. Dan yang ketiga adalah belajar teknologi dan digital. Untuk selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan fiskal di bidang reformasi sistem perpajakan. Di sini kita bisa mengusulkan untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB, memperluas basis pajak termasuk sektor digital, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Nah, untuk selanjutnya adalah mendorong investasi dan pengembangan industri. Ini yang ditawarkan adalah insentif pajak bagi investor sehingga investor tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia. Yang kedua adalah memberikan dukungan terhadap industri pengolahan atau hilirisasi. Dan yang terakhir adalah subsidi untuk sektor prioritas. Untuk langkah selanjutnya adalah peningkatan anggaran riset dan inovasi. Di sini kita bisa melakukan untuk memberikan anggaran terkait penelitian dan pengembangan penemuan, terus anggaran terkait teknologi dan digitalisasi, dan pengembangan startup. Langkah kelima adalah menjaga kesehatan fiskal. Di sini yang diperlukan adalah mengendalikan defisit anggaran, menjaga rasio utang tetap aman, dan pembangunan daerah tertinggal. Yang keenam adalah mewujudkan kebijakan fiskal inklusif, yaitu dengan pengurangan kesenjangan pendapatan, program pengentasan kemiskinan, dan pembangunan daerah tertinggal. Nah, untuk perspektif kedua, yaitu kebijakan di moneter. Kebijakan ini merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga kondisi ekonomi suatu negara dan menghadapi risiko middle income trap. Kebijakan moneter tidak hanya berfungsi untuk mengontrol inflasi, tetapi juga harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi yang dan kondusif bagi pertumbuhan jangka panjang.
Yang pertama adalah menjaga inflasi rendah dan stabil. Untuk mendukung kebijakan moneter ini, tidak boleh hanya mengejar inflasi rendah secara sempit. Jika inflasi terkendali dan rupiah stabil, Bank Indonesia dapat memberi ruang bagi penurunan suku bunga secara hati-hati untuk mendukung kredit produktif. Nah, kenapa inflasi stabil itu penting? Yaitu untuk menjaga daya beli manusia, memberikan kepastian bagi dunia usaha, menurunkan premi risiko investasi, dan menjaga suku bunga jangka panjang tetap terkendali. Yang kedua adalah menjaga stabilitas rupiah. Rupiah yang terlalu bergejolak dapat meningkatkan beban utang luar negeri, mendorong inflasi, impor, dan mengganggu investasi. Karena itu, intervensi BI di pasar falas, pengelolaan likuiditas, dan pendalaman pasar keuangan tetap diperlukan. Nah, untuk yang ketiga adalah mendorong kredit produktif, bukan kredit konsumtif yang berlebihan. Sistem keuangan harus menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif. Kredit perlu diarahkan ke industri manufaktur nilai tinggi, UMKM, pertanian modern dan ketahanan pangan, energi hijau, ekonomi digital, dan industri kesehatan dan farmasi. Untuk yang keempat adalah memperdalam pasar keuangan domestik berupa pasar obligasi korporasi, pasar saham untuk perusahaan menengah, instrumen pembiayaan hijau, dana pensiun dan asuransi sebagai investor jangka panjang, pasar derivatif untuk pelindungi nilai, dan pembiayaan syariah produktif. Nah, untuk perspektif ketiga adalah kebijakan utang luar negeri. Ini adalah penggunaan utang secara tepat sasaran, mengelola risiko nilai tukar dan jatuh tempo, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, dan hutang untuk menghasilkan produktivitas dan devisa. Langkah pertama untuk kebijakan ini adalah penggunaan utang secara tepat sasaran. Utang luar negeri itu memang tidak selalu buruk. Yang berbahaya adalah utang yang digunakan untuk belanja yang tidak produktif, berjangka pendek, berbiaya mahal, atau tidak memiliki sumber devisa untuk membayar kembali. Yang kedua adalah hutang untuk menghasilkan produktivitas dan devisa. Ini bisa terwujud dengan infrastruktur ekspor dan logistik, pelabuhan, kereta barang, kawasan industri, dan cold chain. Yang ketiga adalah energi bersih dan efisiensi energi, pendidikan tinggi, riset dan teknologi, terus transformasi digital pemerintah, industri pangan dan kesehatan, proyek yang mengurangi impor strategis. Yang ketiga adalah mengelola risiko nilai tukar dan jatuh tempo. Di sini berupa hedging, yaitu melindungi nilai atas kewajiban valuta asing, pengelolaan jatuh tempo agar tidak terjadi penumpukan pembayaran pada tahun tertentu, peningkatan porsi utang domestik dalam rupiah, terutama untuk belanja yang tidak menghasilkan devisa, jadi disarankan pakai utang domestik, dan utang luar negeri jangka panjang dan berbunga tetap untuk mengurangi resiko refinancing. Dan yang keempat terkait kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan utang luar negeri jelas. Dengan cara meningkatkan tabungan nasional, mendorong pembiayaan pasar modal, meningkatkan basis investor domestik untuk SBN, meningkatkan penerimaan pajak, dan mendorong public-private partnership untuk proyek infrastruktur. Nah, di sini saya buatkan strategi ketiga kebijakan. Yang pertama, aspek fiskal memiliki tujuan meningkatkan produktivitas nasional. Kebijakan ini prioritasnya untuk belanja pendidikan, kesehatan, riset, infrastruktur, produktif, dan reformasi pajak. Aspek yang kedua adalah moneter, itu tujuan utamanya untuk menjaga stabilitas dan pembiayaan produktif, dan kebijakan prioritasnya disarankan untuk inflasi rendah, rupiah stabil, kredit produktif, serta pasar keuangan dalam. Aspek ketiga adalah utang luar negeri. Tujuan utamanya di sini adalah biaya transformasi tanpa menciptakan krisis. Kebijakan prioritasnya untuk utang jangka panjang, murah, produktif, terukur, dan menghasilkan devisa. Di sini daftar pustaka yang saya ambil untuk menyusun pemaparan pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kesediaan mendengarkan paparan dari saya untuk tugas UTS Perekonomian Indonesia. Mohon maaf Bapak apabila ada kekurangan dan mohon untuk dapat dikoreksi dan dibimbing ke depannya.
agar menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.